Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Niloh Made Puspasari dari SD Negeri 8 Banjaranyar, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saya merupakan peraih program beasiswa mikro kredensial bidang numerasi Monash University Australia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar yang bekerja sama dengan LPDP. Pada hari ini, saya akan melakukan diseminasi numerasi di SD Negeri 8 Banjaranyar. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri 8 Banjaranyar, yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri 8 Banjaranyar. Izinkan sebelum memulai saya mengucapkan pengajari umat. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, jadi pada hari ini 1 Oktober 2023 saya akan melakukan diseminasi terkait dengan numerasi yang telah kami lakukan juga dalam program penguatan numerasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar yang bekerja sama dengan Monash University Australia. Jadi pada hari ini kita akan belajar sedikit tentang what is numerasi. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Ibu mohon izin kita melakukan sedikit ice breaking terlebih dahulu. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning, how are you? Good morning, and how are you? I'm fine. Oke, Bapak Ibu sudah siap hari ini? Siap. Sudah semangat? Baik, next. Nah, baik. Yang pertama, jadi the first apa sih? Kita akan belajar tentang pemahaman numerasi. Jadi, what is numerasi? Oh, di Inggrisnya kita. Apa sih numerasi? What is the definition numerasi? Nah, dari dua gambar, Bapak Ibu bisa terlihat? Bisa dilihat nih. Jadi apa sih numerasi dan matematika? Nah, Bapak Ibu kalau berdasarkan melihat gambar di depan, ada yang bisa memberikan sedikit gambaran tentang matematika dan numerasi? Apa sih bayangannya? Yang terbayang? Angkanya mana angka? 1, 2, 3. Ya Rumit, mana Rumit? Sakit kepala. Oh berarti matematikanya rumit, sakit kepala. So kalau numerasinya 1, 2, 3. Yang mana numerasinya? 1, 2, 3. Yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar matematika rumit. Kalau yang Bapak Ibu bayangkan tentang numerasi? Angka juga. Lalu apa bedanya Bu dengan matematika? Matematika ada hitung-hitungannya. Kalau numerasi angka-angkanya. Apa bedanya? Nah, itulah yang perlu kita pahami sebagai guru, sehingga kita benar-benar dapat
memberikan pemahaman kepada murid terkait dengan matematika dan numerasi. Numerasi is not same dengan matematika. Tidak sama Bapak Ibu. Tapi yang tak pikirkan seperti tadi, sepertinya sama. Matematika sama dengan numerasi, numerasi matematika. Nah, mari kita cek yang selanjutnya. Nah, this is numerasi Bapak Ibu. Bisa dilihat the picture is numerasi. So, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang melihat numerasinya? Ayo, apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang? Di atasnya matematika, kemudian ada tampilannya numerasinya. Gambar. Loh, numerasi gambar loh. Mana angkanya? Rumus. Terus? Pemahaman. Hubungan apa Pak Gede? Jangan hubungan aku dan kamu Pak Gede. Hubungannya rumit. Hubungannya rumit. Kayaknya. Nah, kita coba dulu mengganggu sedikit Bapak Kepala Sekolah yang juga merupakan pakar matematika kita. Bapak, tolong dong berikan sedikit gambaran berdasarkan yang tertera di atas terkait dengan numerasi dan matematika. Kalau matematika itu lebih luas, saya pikir. Kalau numerasi adalah segala bentuk keterampilan untuk menggunakan matematika itu agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kira-kira. Wow, tepuk tangan dong Bapak. Matematika tadi sudah dijelaskan. Terus numerasi isi poinnya adalah diterapkan in the daily life, di dalam kehidupan sehari-hari. Next, kita cek pemahamannya, betul tidak? Itu, yuk kita cek. Lanjut. Nah, itu numerasi Bapak Ibu. Mungkin belum jelas, tapi nanti ada kelihatan. Ya, jadi itu numerasi. Numerasi seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kuncinya ada pada daily life, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Silakan, Budi, lanjut. Nah, ini dulu kita pelajari. Ada 5 gambar. Yang mana Bapak Ibu pilih? Gambar ini adalah korelasi atau hubungan yang menunjukkan matematika dan numerasi. Jadi ada 5 gambar nih. Kira-kira yang mana menurut Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya kasih kertas. Coba dong digambar. Pilih gambarnya satu Bapak Ibu. Saya kasih waktu 6 detik. Silakan Bapak Ibu pilih. Ada matematika numerasi, matematika sama dengan numerasi, matematika numerasi, numerasi matematika, atau matematika numerasi. Nah, silakan dipilih gambar mana yang menurut Bapak Ibu sesuai. Jadi silakan digambar saja dan tunjukkan gambarnya kepada teman sebangku Bapak Ibu. Ya, silakan digambar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, bating badannya. Ayo tunjukkan tinggi-tinggi Bapak Ibu sekarang. Oke. Oh, banyak ya. Ada M, N di lingkaran kecilnya. Saya melihat ini yang banyak sekali ya. Ada yang N, M, ada yang M, M. Betul. Ada yang lain? Mungkin terpisah-pisah? Oh, rata-rata. Jadi M numerasi, M matematika. M matematika, N numerasi. Ini pilihan terbanyak ya Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? 5. Numerasi bagian dari matematika. Atau matematika merupakan bagian dari numerasi? Numerasi bagian dari matematika. Betul. Baik. Kalau pada dasarnya kalau kita melihat gambar nomor 4, the picture number 4, lebih luas matematika ya Bapak Ibu.
numerasi. Kalau pada gambar yang 5, siapa yang buat gambar 5? Oke, gambar 5. Numerasi lebih besar, matematika lebih kecil. Ya, numerasi lebih luas Bapak Ibu dari matematika. Yang mana itu? Kalau saya punya clue begitu. Numerasi lebih luas tuh dari matematika. Yang mana gambarnya? Nomor 5. Siapa nomor 5? Nomor 5. Ya. Oke. Oh, lumayan ya. Hadiahnya ada. Itu dayaku. Ada 80. Ya. Berarti nomor 5. Numeras matematika itu ada di dalam numerasi. Semakin kita ingin tahu apa sih numerasi itu, kepo ya. Bagaimana kita bisa menggunakan numerasi, bagaimana kita bisa mengimplementasikan numerasi di dalam kelas. Jadi tidak hanya saya guru bahasa Bali, gak ada hubungannya sama numerasi. Saya guru agama, saya ada hubungan. Apalagi saya guru olahraga. Ya, jadi biar tidak seperti itu. Langsung, Bu Jera, next. Nah, sekarang kita lihat sedikit. Jadi, the definition of matematika. Ya, tidak ada definisi yang disepakati tentang matematika Bapak Ibu. Tapi di kamus Oxford, mereka mendefinisikan matematika sebagai ilmu yang abstrak. Ilmu yang kalau abstrak itu berarti gimana? Abstrak. Tidak terlihat, tidak tampak. Berarti tidak tampak. Tentang bilangan, tentang besaran, tentang ruang, baik dia tentang konsep matematika murni maupun yang diterapkan dalam cross disiplin ilmu, baik itu di fisika maupun di teknik sebagai matematika terapan. Ya. Nah, sedangkan what is numerasi? Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka, berbagai simbol dalam pemecahan masalah praktis secara efektif in daily life, dalam kehidupan sehari-hari. Nanti tangan dong buat Bapak kelas kita. Ya. Nah, numerasi adalah kemampuan dalam melakukan analisis, menganalisis. Apa yang dianalisis? Informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, bahkan ataupun interpretasi lain yang dapat memprediksi untuk pengambilan keputusan. Apakah Bapak Ibu bisa membayangkan grafik? Grafik? Bisa. Kemudian tabel? Bisa membayangkan. Ya, itu kita analyze. Nah, lanjut. Apa itu guna cakap literasi numerasi? Jadi tadi kita sudah bisa membedakan tentang numerasi dan juga tentang matematika. Jadi lebih kepada numerasi, lebih kepada aplikasi nanti dalam kehidupan sehari-hari terhadap angka dan simbol. Ya, nah di sini apa yang kita pahami tentang cakap litnum kalau bahasanya, literasi dan numerasi. Ya, mungkin yang masih keren di kita, mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite, 15 menit literasi. Literasi 15 menit. Banyak lagi. Numerasinya mana? Nggak ada. Saya terlupakan. Dulu sempat ngetren, tapi terlupakan kenapa? Karena kita sendiri sudah membayangkan numerasi is very difficult. Numerasi itu susah. Numerasi itu angka. Numerasi itu menghitung. Wah. Sehingga kadang ada perasaan malas untuk mengajarkan numerasi. Ya, padahal numerasi is more important for our life. Jadi sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kehidupan anak didik kita. Setuju Bapak Ibu? Nah, next. Langsung, ketika kita memahami dunia yang penuh dengan angka dan data. Nah,
sakit katanya kepalanya. Ya, belum. Belum ini. Nah, kita dengan pemahaman literasi numerasi di sini kita akan dapat berpikir secara rasional, berpikir secara sistematis, dan yang penting itu adalah berpikir kritis. Karena kita melihat sendiri bahwa soal-soal sekarang berbasis HOTS katanya. Apa itu HOTS, Bapak Ibu? HOTS, panas. Panas. High order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. Nah, baru nemuin soal HOTS, pusing kita berpikir tingkat tinggi. Padahal tidak seseram itu sebenarnya HOTS itu ya. High order thinking skill. Jadi itu mengajak murid-murid berpikir kritis sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki sekarang, yaitu kompetensi 4C. Guru penggerak, kompetensi 4C, kolaboratif, apa lagi Bu? Tolong Bu. Ayo Bu. 4C Bu, C. Ya, komunikasi, kreatif, terus kolaborasi, terus critical thinking. Ya, bisa komunikasi, communication, ada critical thinking, ada kreatifnya, ada berkolaborasinya. Nah, lanjut di sini apa yang sudah kita dapatkan itu adalah tujuannya untuk menyelesaikan masalah sehingga bisa mengambil keputusan. Oh ini loh jauh lebih tinggi. Oh ini loh jauh lebih panjang. Oh ini loh jauh lebih jauh. Oh ini loh jauh lebih besar. Nah, apa yang besar? Ya, nanti kita akan belajar juga di situ. Nah, di sini yang terakhir menjadi warga negara global. Ya, jadi kurikulum Merdeka adalah merupakan kurikulum yang juga menyiapkan anak didik kita untuk menjadi warga negara yang siap menghadapi tantangan di abad 21. Ya, yaitu yang 4C tadi. Bagaimana caranya? Jadi dengan konsep pemahaman numerasi, kita bisa memberikan anak didik kita bekal untuk menghadapi tantangan itu. Ya, dan itu salah satu merupakan tugas kita sebagai pendidik. Lanjut. Nah, terkait dengan numerasi itu sendiri, numerasi itu sendiri sebenarnya merupakan literasi matematika, literasi angka, literasi ruang, literasi keuangan, dan literasi data. Sadar nggak Bapak Ibu itu merupakan numerasi? Sebelumnya sadar ya? Kita nggak sadar ya? Literasi angka, literasi keuangan, bahkan yang kita melihat temperatur, ya ternyata itu juga merupakan numerasi, literasi numerasinya di bagian data. Oh, setuju jauh lebih luas jadinya ya? Setuju. Of course katanya. Tentu. Of course. Saya senang. Nah itu the weather. Jadi yang terakhir literasi data itu tentang weather, tentang cuaca. Nah kita kalau Bapak Ibu ke kelas saya di situ melihat ada pengukur suhu, ya Bu Dayu ya. Pernah nggak bertanya ini apa nak gitu? Ya. Jadi ada termometer ruangan. Di situ kita bisa melihat the weather, suhu setiap hari. Jadi kalau suhu 27 derajat gimana? Kalau suhu 30 derajat gimana? Kalau suhu 24,5 derajat gimana? Ya, jadi itu sebenarnya sudah bagian dari numerasi. Lanjut. Nah, numerasi. This is numerasi. Numerasi bukan hanya tanggung jawab siapa begitu? Guru-guru apa itu? Iya, betul. Numerasi itu bukan hanya tanggung jawab guru matematika, apalagi guru kelas 5 yang dapat ANPK. Jadi kenapa sekarang semua guru agama, guru olahraga, jadi semua guru terlibat Bapak Ibu dalam menerapkan
menanamkan konsep numerasi dalam anak. Setuju nggak Bapak? Nah, oke, lanjut. Next. Nah, numerasi is everywhere. Sekarang Bapak Ibu, saya berikan waktu kurang lebih 5 menit keluar kelas dan finding numerasi. Jadi Bapak Ibu silakan temukan numerasi di luar. Gambar sedikit. Siap? Silakan Bapak Ibu finding numerasi. Silakan Bapak Ibu temukan numerasi di sekitar Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi tadi kasih waktu 5 menit, ternyata dalam tempo waktu 30 detik sudah dapat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Semangatnya luar biasa sekali. Jadi kita menemukan finding numerasi is everywhere. Coba kita klik dulu apa isinya. Numerasi is everywhere. Ya, jadi Bapak Ibu sudah menemukan tadi. Saya belum memberikan waktu nih kepada Bapak Ibu untuk ini loh yang saya dapat tadi belum sebentar. Nah, jadi apa kemampuan matematika yang digunakan dalam numerasi? Ya, jadi numerasi itu menggunakan kemampuan matematika apa saja? Yang pertama ada menggunakan measure, pengukuran. Kemudian ada menaksir dan menghitung dengan bilangan bulan. Kemudian menggunakan pola dan hubungan. Nah, tadi kayaknya Bu Ari Widya masih bertanya-tanya, hitam putih warna. Ya, tapi ternyata sekarang terbayang Bu, terbayang ya. Nanti diceritakan terbayang. Nah, baru saya bilang hitam putih, tapi begitu melihat ini, oh ya, saya ngerti sekarang, saya ngerti. So itulah numerasi is everywhere. Yang selanjutnya keempat, menggunakan pecahan, desimal, presentase ya, rasio dan tingkat. Jadi kalau kemarin saya belajar pecahan itu pakai pizza, ya. Jadi antara teman A sama teman B, coba dibuat suatu pecahan dari pizza. Kemudian kalian jumlahkan dan kalian lakukan itu secara berulang, ya. Kemudian di situ menggunakan penalaran. Yang bernalar kritis itu ada di profil pelajar Pancasila juga. Jadi ada penalaran. Nah, kemudian ada informasi statistik sehingga ada ilmu statistik. Ini Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Nah, ini model numerasi abad 21. Ya,
ya. Jadi ada poin penting di situ, di mana ada konteks, ya. Konteks itu ada karakter, ada tools atau alat, dan ada komponen matematika. Jadi itu konteksnya. Jadi konteks model numerasi abad 21 bermasyarakat, pekerjaan sosial dan pribadi in daily life. Itu ada berpikir kritis, kreatif, percaya diri, fleksibel, dan berani mencoba. Yang tadi saya lihat Bu Dayunya percaya diri, saya sudah menemukan apa Bu? Kalender. Kalender. Ya, paling saya sudah menemukan, udah pede banget. Nanti itu sudah sebenarnya modal numerasi kita. Kita nggak sadar loh itu numerasi. Ya, saya malu saya lihat teman-temannya. Yang lain, saya sudah menemukan kalender. Padahal ini tempo waktu sesingkat-singkatnya seperti teks proklamasi. Cek kalender. Ya, belum tahu itu benar apa salah, nggak tahu ya. Tapi sudah yakin. Saya sudah percaya diri. Tepuk tangan dulu awal kayak. Nah, lanjut di tools. Tools itu ada grafik, ada gambar, ada benda, alat-alat digital. Jadi pakai HP digitalnya, ya. Kemudian komponennya itu ada menyelesaikan masalah, ada estimasi, ada pengukuran. Jam berapa nyampe, jam berapa selesai? Oh, kira-kira. Lagi berapa jaraknya? Oh, kira-kira. Berapa kira-kira? Jadi kira-kira, ya, itu estimasi, ya, dan measure atau pengukuran. Lanjut Bu. Nah, kalau yang ini ya. Nah, jadi apa itu konteks dijelaskan di sini Bapak Ibu? Jadi nanti filenya juga akan saya bagikan. Jadi konteks itu terkait dengan bagaimana kita use information about matematika dalam berbagai konteks, baik di dalam sekolah, di luar sekolah, dalam pekerjaan, dalam hubungan pribadi, dalam hubungan sosial. Nah, kemudian matematika itu sendiri dalam proses konsep estimasi, dalam pemecahan masalah, dan sebagainya. Lanjut. Nah, untuk karakter, kayaknya kita berkuat-kuat tentang karakter. Di kurikulum Merdeka pada modul yang kita kembangkan, di situ kita juga diminta untuk mengembangkan karakter. Betul nggak? Bu Yuli, kira-kira boleh dong karakter apa yang Ibu kembangkan selama di kelas 1? Ya itu dah Bu. Itu biasanya kita kesepakatan kelas dulu Ibu. Disiplin, masuk kelas sesuai dengan waktu, tidak keluar kelas saat pelajaran. Disiplin, baru 1. Saya maunya 1 tambah 1, jadi berapa? 2. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Apa lagi kira-kira karakter yang dikembangkan? Karakter, kalau guru kelas 5 udah pasti critical thinking ya Bu Yan ya. Hots terus katanya soalnya, ya. Nah, terus di sini betul bahwa apa yang terlibat itu tugas-tugasnya itu berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa memanfaatkan pengetahuan matematika secara fleksibel, ya. Nah, dan kreatif, ya. Kemudian di sini kita bisa juga dapat membuat suatu penilaian. Oh, ini layak. Oh, ini tidak layak. Oh, ini bagus. Oh, ini masih kurang. Jadi kita bisa memberikan penilaian, memberikan keputusan dengan cara memberikan pemikiran kritis kita. Ya, lanjut. Untuk tools atau peralatan itu sendiri, kita sering tidak sadar bahwa pada dasarnya tools ini adalah mendukung apa yang membentuk pemikiran. Ya, di situ ada simbol, grafik, peta, diagram, tabel, komputer, perangkat lunak, kalkulator, bahkan internet. Jadi kalau yang mau saya tanya dari tools peralatan ini yang mana Bapak Ibu sudah pernah gunakan di kelas? Internet, terus komputer, LCD,
Gambar. Software. Software katanya Pak Adi. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang ini ya, kita baru belajar tentang definisi sama mengenali tentang numerasi. Lagi satu di situ mungkin confident. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan. Kita finding numerasi, menemukan numerasi. Saya boleh tahu dong siapa yang kira-kira mau menyampaikan pendapatnya? Saya sudah menemukan numerasi. Nah, yuk dari Bu Dayu dulu deh, yang tadi paling semangat. Ya Bu, saya mau nyanyi Bu. Yang lain katanya. Nah, saya sudah ngerti tadi gitu. Coba Bu Ari, tolong dong ceritakan apa yang Ibu dapatkan tadi di depan, boleh Bu? Biar kelihatan cantiknya Bu, cantik ceritanya Bu. Ya, atau berdiri Bu. Ya, tahu semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya menemukan ini. Ya, garis ada di sini yang di depan sini garis-garis putih, hitam, putih hitam. Tuh. Benar ya? Ya. Ini masuk ke pola. Ya, pola dan pengukuran. Ya, ya. Jika ini kan harus dipola dulu, kemudian supaya rapi harus ada pengukurannya. Misalnya perbandingan ini kembali sama perbandingannya supaya ya, seperti itu. Terima kasih. Pola dan measure, pengukuran. Biar rapi, biar tidak ada nih gedean, lebih besar. Yang tadi saya bilang sempat besar, tidak ada yang lebih kecil. Nah, jadi semua sama, hitam putih sama. Katanya pola. Ya, jadi kalau dalam matematika itu bilangan berpola itu apa Bu? Bu ya? Kalau kita hubungkan sama matematika, kalau ada pola bilangan nggak? Ada pola bilangan Pak. Yang mana pola bilangan Bu? Yang mana namanya? Pola bilangan? Kelipatan. Misalnya kita yuk kelipatan. Kelipatan berapa Bu? Oh, Bapak kelipatan 2. Gimana itu Bu ya? Kelipatan 2. Setelah 2 4. 6 8 10 12. Jadi bisa nggak kita mengajak murid-murid kita ketika belajar tentang pola bilangan dengan menggunakan gambar? Bisa nggak sekarang? Bisa. Terus kalau di pelajaran seni budaya, misalnya, bisa nggak kita mewarnai dengan menyelipkan matematika di dalamnya? Menyelipkan yang disebut kemudian dengan numerasi. Bisa. Numerasi is everywhere. Setuju? Terima kasih Bapak Ibu untuk diseminasi hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru. Saya tutup dengan Pak Soekarno, Om santai Om. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus lagi sekali untuk Bu Puspa yang sudah luar biasa ya, pengalaman dan juga sudah memberikan banyak hal tentang numerasi dan literasi. Baik, sesi selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab untuk materi diseminasi numerasi untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Bapak pertanyaan mungkin ini Bu, seperti biasa kita bahas Refleksi, oke baik, refleksi. Kita melakukan refleksi dengan 4P ya Bu. Coba Bu, Oke. kita pakainya Bu dari guru penggerak Bu, agar teman-teman terbayang apa sih 4P. Yang pertama mungkin
apa yang sudah didapatkan atau dipelajari hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapat pembelajaran apa yang sudah didapatkan untuk hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Yang pertama, pembelajaran apa yang sudah didapatkan hari ini? Hari ini pembelajaran apa yang kira-kira sudah Bapak Ibu dapatkan? Ya, silakan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, terima kasih untuk waktunya. Saya coba Bu ya. Untuk hari ini yang saya dapatkan, kita tentang dari awal Bu ya, komunitas praktisi. Terus komunitas praktisi untuk nama SD kita yaitu Guru Ingat Patet, tapi nanti kita bisa diubah katanya lagi harus akronim. Terus program kerja yang dicanangkan oleh guru penggerak setiap hari Sabtu pertama dari jam 10.30 sampai jam 12. Dan untuk disiplin positifnya Ibu Dwi yang 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu saya sangat setuju sekali Ibu. Menambah kolaborasi kita di sekolah dan kekompakan kita di rumah yang kedua. Setuju nggak Ibu? Dan untuk Ibu Puspa yang sangat menarik sekali, senang sekali saya hari ini tentang matematika dan numerasinya. Walau saya masih bingung karena saya takut dengan matematika. Maklum guru kelas 1 Ibu. Dan untuk 4C-nya kreatif, critical thinking, kolaborasi, komunikasi. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali. Kemudian untuk yang kedua, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Bagaimana? Senang ya? Ya, semoga nanti bisa berlanjut dan tidak menutup kemungkinan nanti saya memohon untuk Bapak Ibu menyampaikan ide-ide ya. Kalau misalnya ada ide yang ingin disampaikan nanti silakan ya, buat materinya, buat PowerPoint-nya nanti disampaikan pada saat pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Itu yang saya harapkan ya, biar tidak cuma dari Tian atau Bu Puspa, mungkin nanti teman-teman yang lain kalau punya ide silakan dibuat, idenya disampaikan, nanti bisa kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, itu harapan Tian. Kemudian berikutnya, kira-kira perubahan apa yang akan Bapak Ibu guru terapkan di kelas masing-masing setelah mengikuti kegiatan ini? Kira-kira ada tidak perubahan yang akan diterapkan nanti di kelas masing-masing setelah mengikuti kegiatan hari ini? Kira-kira pertama perubahan apa dulu? Disiplin, bagus. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ya, terapkan budaya 5S. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri dulu ya. Iya. Ada lagi mungkin? Kebersihan, bagus. Ya, yang intinya kita akan memperkuat karakter murid dulu ya, memperkuat karakter murid karena kita mengakui bersama ya anak-anak kita itu memang ya agak kurang sekarang ya untuk disiplinnya. Nanti kita sama-sama memperbaiki, mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai harapan kita bersama.